Oke, kembali lagi bersama gue Berto, dan kali ini lagi-lagi ya video ini akan ngebahas soal model kit lagi, ngerakit lagi sih. Untuk kali ini yang akan gue bahas adalah ini pendek. Animagear, gue lupa ini volume berapa ya, tapi pokoknya dia namanya Division Needle. Dia seri nomor 3. Gue lupa sih, dia kan ada volume-volumenya ya, tapi intinya dia nomor 3 lah, Division Needle ini. Dia adalah Mokit Candy Toy ya, bikinan Bandai. Masih baru banget, harganya 85.000. Masih baru banget ya, masih baru rilis tahun ini, dan di Multi. Gue belinya di Multi, dan Multi udah ready stock yang ini. Udah saya ready stock yang seri ini. Gue lupa sih yang volume sebelumnya masuk apa enggak gitu. Kayaknya enggak kali ya, gue lupa inget sih. Kalian bisa cek di Multi terdekat kalau penasaran. Kalau Multi terdekat gue tuh ada 2 sih. Satu jauh, satu dekat, satu di Ion BSD, satunya di PIM Pondok Indah Mall. Gue dapet ini yang di Pondok Indah Mall. Ini tuh sebenarnya nggak dari mana-mana ya, bener-bener cuman lini mainan bikinan Bandai. Nggak ada anime atau apa, tapi kayaknya dia ada komik pendukungnya sih. Jadi dia mainan dulu, terus Bandai ngebayar komikus gitu buat bikin komiknya demi menjual ceritanya dan menjual model kitnya ini. Ini tuh kalau kalian ingat model kitnya Lotte, permen karet Lotte itu mirip-mirip gini lah. Bedanya karena ini di Jepang tuh sebenarnya juga dapat permennya sih, kan Candy Toy kan namanya. Cuman karena di Indonesia untuk di daerah Asia Tenggara nggak dapet permennya gitu, for whatever reason. Harusnya gue pakai gunting, tapi adanya pisau. Kayaknya pisau gue agak tumpul deh, harusnya motongnya lebih gampang. Iya, jadi dia terpisah dalam 4 kantong berbeda ya. Dalam satu renteng ini dia dipisah jadi jadi 4 kantong berbeda sesuai warna dan sesuai kebutuhan. Mungkin gue kurang paham juga. Ini tuh sebenarnya bukan Animagear pertama gue yang gue punya sih. Gue punya dari yang volume sebelumnya lagi tuh. Dia yang enggak ding, dia kayak satu volume ini deh. Oh ya, gue punya yang ini, yang Variable Shark dan Rescue. Dia nih adalah variannya dari Variable Shark Hunter. Jadi kalau kita lihat di sini tuh dia ada line up-nya. Ada Buster Giga Raptor ya, Giga Wolf Serigala, Division Needle, dia tawon sih bukan lebah ya. Kalau ngeliat dari bentuknya sih dia tawon, bukan lebah. Beda ya, tawon sama lebah tuh beda, mohon dipelajari. Terus ada Variable Shark Hunter dan ada Variable Shark Rescue. Variable Shark Rescue ini satu dalam satu set gede gitu. Jadi satu box sih berapa ya? 10 apa berapa gitu. Variable Shark ini yang Rescue ini cuman satu. Pasti cuma akan satu, karena gue belinya yang si Rescue itu bukan dari bukan dari Multi sih. Gue belinya di temen gue gitu, dan dibilang dia paling sedikit juga variannya. Maksudnya dalam satu box itu dia cuma satu, jadi dia ada resiko jadi mahal. Gue sobek aja lah. Jadi ya ini udah Animagear kedua gue, mana tutupnya tadi. Oke. Manual utamanya ada di kemasannya ini. Sedangkan kalau untuk berubah jadi model tawon, ya parts forming sih lebih tepatnya, ada di kertas terpisah. Agak sayang sih. Tapi emang ya gimana, emang Bandai perlu layoutingnya kayak gitu. Ini gue bawa nipper cuman buat jaga-jaga sih, tapi ini buat ntar masang stikernya juga. Oke. Oh ya, ini gue ada paper tape. Gue akan nempelin kertas manual di meja merah ini. Meja merah ini sebenarnya meja lipat ya. Kakinya bisa dilipat, terus senderannya bisa dinaikin, dan gue ngerasa ini bisa jadi bukan variasi, maksudnya jadi meja kerja gue yang unik gitu loh. Karena emang lumayan berguna juga buat gue gambar-gambar. Oke. Sebelum langkah lebih jauh, ini di sini ada 6 runner berbeda, 6 ini ya, tray ini yang berbeda, dan satu yang terpisah yaitu bagian kepala. Kepala ini kenapa dipisah adalah karena dia udah dicat juga dari pabrik, jadi ada warna orange ya di sini, terus ada hitam sama hijau metalik juga. Udah gitu doang sih, itu paint jobnya itu doang. Ini kayak Bandai bikin ginian karena udah solid buat bikin
paint job di model kit setelah Super Mini Pla ya. Super Mini Pla kan ada bagian-bagian yang udah dicat duluan dari pabrik karena emang nggak bisa pakai stiker. Jadi ini untuk yang versi bocahnya mereka menikmati yang kayak gini. Bukan ide buruk sih jujur aja. Oke, jadi kita mulai dengan runner yang FB. Ini dia tetap butuh tetap butuh nipper karena emang bukan yang bisa dipotong dengan gampang sih. Dia masih ada lebihan gate-nya ini. Kalau kalian tahu model kit SD Gundam itu kan udah tinggal potek gitu ya. Kalau ini mah enggak sih. Emang masih harus butuh nipper, tapi juga gue motongnya nggak akan rapi-rapi banget. Ntar gue asal potong. Bener. Oke, kita akan butuh part dari runner FB nomor 2 dan 4. Nih berarti ini ketemu di ini akan jadi lengan sih. Ini sudah jelas akan jadi lengan. Terus satunya lagi adalah FA 2 dan 4 lagi. Gua orang yang masih ngoleksi mainan sih, surprisingly, secara mengejutkan ya. Tapi emang gue ngeliat Candy Toy-nya Bandai itu tuh meskipun targetnya buat anak kecil, tapi masih istilahnya ya, masih potensial banget buat dijual ke orang dewasa gitu. Karena ya mereka kan jualan desain produk gitu, dan desain produk mereka tuh adalah ini. Ceritanya itu lah, buku komiknya tuh cuman pendamping sih, dan buku komiknya lebih tidak target buat anak-anak juga. Tapi kalau gue sebagai orang dewasa sih ngelihat ini dari awal mereka muncul yang ngeliatnya kayak, ih apaan nih, kok lucu, bentuknya tuh keren gitu loh. Bentuknya tuh bener-bener buat anak cowok banget lah bisa dibilang. Tipikal mecha yang kalian tahu lah. 15973. Wait, itu angka ganjil semua. Kenapa gue tadi harus mengingatnya? Tapi menarik juga sih dia nge-layout model kitnya tuh ada unsur matematikanya juga. Jadi itu secara mengejutkan 2 ketemu 4 di sini 13579 tuh angka ganjil. Mana tadi? 9. Oke, berarti caranya adalah apa tadi? Kan ini dulu nih. Ini apa sih? Migi Ashi itu berarti kaki kanan ya? Iya bener, kaki kanan. Ini meskipun model kit gampang ya, penting untuk selalu membaca hati-hati. Meskipun ini bahasa Jepang, tapi gue cukup yakin kalian bisa nebak-nebak lah ini mana ketemu mana gitu. Ini kayaknya harusnya gini deh. Iya bener. Tapi kalau ini bukan video untuk anak kecil banget sebenarnya, video yang gue teruskan ini masih sebenarnya buat minimal 13 tahun ke atas lah paling sedikit. Cuman bagi kalian yang mau membeli ini untuk anak SD gitu, gue merekomendasinya sih, karena gue udah pernah ngerakit ya sebelumnya. Gue menyarankan adalah untuk anak umur SD kelas 2 lah. SD kelas 2, kelas 3 gitu. Ini lebih cocoknya untuk umur segitu karena ini mengandung part kecil. Meskipun ini memang mainan untuk anak kecil ya, tapi pemahaman gue bukan bermaksud merendahkan ya, tapi menurut gue pemahaman soal mainan kayak gini tuh beda gitu untuk antar negara tuh beda banget. Sehingga kalau di sana mungkin anak umur berapa ya mungkin anak TK lah, anak TK tuh udah bisa ngerakit ginian. Tapi untuk di sini gue lebih merekomendasikan untuk anak umur berapa, anak umur SD kelas 2 lah, karena masalah banyak part kecil. Ini part kecil loh, dan sangat mungkin tertelan. Dan kalau misalkan emang masih mungkin untuk orang tua yang menonton ini, ya gue menyarankan teman-teman orang tua sekalian untuk menemani anaknya ngerakit ini bukan hal yang gampang juga loh. Maksudnya ini kompleks karena detail kecilnya banyak. Dan kalau menurut gua yang sangat-sangat aman, yang mungkin sangat aman untuk anak TK tuh kayaknya entry grade sih. Kemarin gua lihat di multi itu udah masuk juga entry grade. Dragon Ball tuh ada deh. Dragon Ball, Kamen Rider Zero One. Gue juga pengen tuh yang Zero One sih. Cuman for the sake of ngedisplay. Tapi kayaknya mungkin gua akan nunggu abis ini tuh Rider apa ya? Gue lupa deh. Kayaknya masih lanjut sih. Cuman gue lupa ridernya apa. Nah ini dia, Kuga ya atau apa sih? Enggak bukan Kuga mah Figurize Standard. Udah rilis dia kemarin, gue lihat udah masuk multi. Ya bener kan, bener. Ya ini kaki udah. Ini udah 12 menit. Harusnya tadi gue pause gue ngerakit lebih gampang, tapi gue udah terlanjur ngoceh juga. Dan ini keras ya, maksudnya kalau kalian ngerti mokit Gundam yang SD yang udah tinggal dipotek itu, ini jujur lebih keras lagi material, sehingga pemotong ini minimal gunting kuku sih itu wajib banget ada digunakan untuk ngerakit ini. Dan ya gimana kabar kalian sejauh ini? Masih sehat-sehat ya? Semoga kalian masih sehat-sehat aja.
Bentar. Oke, sorry tadi ada jeda dulu tadi soalnya masjid yang dekat rumah gue tadi azan, jadi gue pause, jadi ini nyambung ke kita lanjutin lagi. Sekarang tadi gue waktu azan tadi gue udah motong lagi, jadi ada yang di dua ini tadi gue potong, udah gue tempel, terus yang sendi leher ini juga di sini. Terus sekarang kita bisa tutup kayak gini, ini bener sih kayak gini. Ini kita tutup kayak gini, terus kita mulai bisa pasang agak keras ya. Jadi kalau kalian mau ngerakit ini yang masih usia anak SD gitu atau TK bahkan, wajib untuk ditemenin orang tua kalian tentunya, supaya tangan kalian tidak terluka saat ngerakit dalam bentuk apapun terlukanya ya, karena ini juga agak keras sih masangnya. Tadi kalian dengarkan suaranya stuck banget gitu. Ini juga perlu sedikit ditekan. Terus tadi gue juga udah ngerakit ini. Dia tadi ada dua komponen, ada yang depan sama yang belakang ini. Ini akan jadi armor punggung pastinya. Dia akan masuk ke sini. Ini bahan plastiknya beda sama Gunpla ya. Jadi dia bener-bener plastik yang lebih kuat lagi sih menurut gue. Jadi dia agak susah hancur. Kalau Gunpla tuh istilah kata mungkin yang pipih gini bisa kalian patahin dengan gampang gitu. Ini agak lebih keras bahannya karena mungkin terkait daya tahan kalau dimainin sama anak kecil gitu. Terus bagian masih dari B ya, orang B5. Tapi gini sih, gue masih belum dapat kerja. Gue nggak pengen dikomenin untuk menghambur-hamburkan uang ya. Maksudnya ini gue beli emang dari modal hidup gue yang gue tabung. Meskipun emang kesana salah ya, gue harusnya gue tabung tapi malah buat beli ginian. Tapi memang gue gue gambar iya, ngetik blog iya. Jadi kayak dengan momentum kayak gini, ya itu makanya gue kembali nge-YouTube lagi, gue banjirin konten lagi buat buat kalian yang sudah lama menunggu Bang Berto kapan balik ya. Ya inilah gue balik sampai gue nanti dapat kerja tetap lagi. Ya mungkin kalian bisa komen kenapa nggak buka commission aja Bang. Iya mungkin kalau kalian lihat Instagram gue, jujur gue masih belum merasa gue orang yang pantas buat buka commission sih, kerja freelance, bikin ilustrasi freelance gitu. Meskipun sebenarnya gue open aja sih, cuman gue belum berani menjajakan menjual diri gue sebagai seorang ilustrator lepasan gitu. Karena lagi-lagi orang ngelihat kualitas sih, dan gue belum ada di taraf itu. Kalau kalian lihat Instagram gue, gambar-gambar gue sifatnya masih belum rapih gitu. Meskipun memang itu ciri khas gue, cuman gue nggak terlalu suka untuk untuk dibilang gaya gue tuh kayak gitu, pinginnya bisa lebih. Tapi itu karena Instagram gue saat ini berdasarkan video ini di post ya, masih banyak yang bukan digital. Jadi gue belum bisa menjual diri gue sebagai seniman digital sih. Ya itu kapan-kapan akan gue bahas lah. Gue mungkin akan bikin channel YouTube terpisah gitu khusus untuk Ortep, gambar-gambar gue gitu, ngoceh sambil gambar. Ini keren juga. Ya gitu sih. Ya tapi untuk sementara kalian bisa lihat link ngikutin link sosial media sosial gue dulu untuk sementara waktu. Keren juga gila. Wow. Oke. Ya satu yang lupa gue bilang juga, model kit ini tuh kayak istilah kata kayak master grade atau mungkin LBX gitu. Kalau kalian tahu Dan Bosenki LBX itu ya kayak gini juga feel-nya, karena dia model kit buat anak kecil ya. Wait, what? Ya dia model kit buat anak kecil, tapi detil. Lama-lama model kit buat anak kecil tuh bisa sedetil ini loh. Mulai punya inner frame kayak master grade-nya Gundam atau RG-nya Gundam. Oke, ini armor pundak. Dan ya ini idenya sih menurut gue ngambil dari Dan Bosenki ya, LBX tuh kalau kalian pernah nonton di Animax gitu. Dan Bosenki sama Medabot, kalau kalian pernah inget Medabot, Medarot, apapun itu yang kalian mau ngikut penyebutan versi negara mana. Armor pundaknya agak aneh ya, gede sebelah depannya gede tapi belakangnya tipis. Iya, karena kedua line up mainan itu, lini mainan itu tuh sama-sama mengedepankan customization yang bebas dari si target konsumen gitu loh, dalam hal ini anak kecil gitu kan. Dan itu idenya sih memang itu. Tapi seinget gue kayak Medabot itu mainannya Takara deh dulu. Tapi ya sih sekarang lisensinya udah pindah ke Bandai.
untuk figur-figurnya. Enggak juga sih, Bandai itu sempat yang di arts, terus apa namanya, Kotobukiya juga masih bikin model kita, tapi emang lebih buat ditargetin buat apa, penggemar yang udah umur dewasa sih. Oh, Bandai juga masih bikin ding yang capsule toy itu. Jadi yang capsule toy itu disinyalir apa, bukan disinyalir, emang dikatakan bahwa itu udah 1:12, jadi emang bener-bener mereka tuh robot yang pendek gitu. Kalau kalian punya bandingannya sama apa ya, SAF lah, jangan sama figur Marvel Legends atau 6 inch yang bikinan Hasbro, itu beda sih. Apa, dia beda, jadi figurnya tuh sekitar berapa senti gitu, 8 senti apa kalau nggak salah. Jadi kayak, oh oke, 8 senti, dan emang itu akan cocok sama Figma, sama SAF. Dia udah makin berat gara-gara armornya makin banyak. Oke, tapi ini sih yang gue inget ya dari blognya Bandai. Kalian bisa lihat linknya di sini atau di bawah. Itu blog bahasa Jepang. Oke, jadi ini pinggang atas udah lumayan jadi sih. Udah tinggal kurang sayap sih. Ini udah bisa disingkirin dulu. Jadi sekarang kita ngerjain spokat alias sepatu. Spokat bahasa jadul banget. Oke, ini paha. Tapi gitu sih, gue ngeliat bener-bener, gue nggak tahu ya lini mainan ini, maksudnya lini model kit untuk anak kecil ini bisa tahan berapa lama. Karena gue ngeliat potensinya bagus. Bandai itu akan selalu menjual desain produk dan play feature-nya, apa, cara bermainnya gitu loh. Termasuk ini kan lo ngerakit, terus lo apa namanya, customizing, memodif sesuka lo, mau siapa, armornya siapa, dipasang di mana, bener-bener bisa tukeran sebebas-bebasnya. Gue nggak tahu ini akan tahan berapa lama, tapi kalau bisa tahan lama ya syukur sih. Karena ini lucu gitu loh, ini bagus. Kalau kalian lihat Chodo itu kan apa, yang lini kayak SAF kecil itu kan juga tahan lama ya, karena emang pasarnya ada gitu loh. Yang gue nggak bisa lihat tuh adalah ini pasarnya akan tahan berapa lama gitu, karena Bandai itu hobinya rebranding yang udah ada. Ini pun ya gue nggak tahu akan tahan berapa lama sih. Lagi-lagi ini kenapa gue bisa ngerekamnya di meja makan adalah karena gue lagi sendirian sih. Gue pokoknya banyak sampai apa, video yang kemarin Bima X itu yang Helios Stormjet itu gue ngerekamnya, gue memang masih sendirian di rumah karena emang bokap nyokap lagi pergi keluar kota, sehingga gue lebih bebas ngerekam di sini karena pencahayaannya lebih bagus. Kamar gue itu meskipun udah nambah 2 lampu bagus ini, 2 lampu keren ini tuh benar-benar masih nggak kebantu juga pencahayaannya. Oke, terus apa lagi? Sayap ya. Duh, gue keringetan. Meskipun ada kipas di belakang gue, tapi rasanya panas banget. Sayapnya tinggal dipasang kayak gini, dan jadilah Bumblebee palsu lah. Ya emang gue beli ini semata-mata karena kuning sih, mirip Bumblebee. Gue nggak bohong aja, karena gue tertarik sama yang ini karena emang secara sederhana emang mirip Bumblebee. Oke, ini masih ada beberapa hal lain termasuk masang stiker dan alternate mode-nya. Jadi ini gue akan, kalian setelah bagian ini kalian akan melihat stikernya udah kepasang. Oke, stiker udah kepasang semua, bener-bener udah kepasang semua, dan mungkin bagi yang nonton ini lebih biasa ngerakit Gunpla, gue lumayan yakin kalian lebih bisa menikmati ini, maksudnya masang stikernya tuh pas masih armornya masih kepisah-pisah gitu. Itu emang biasanya sih kayak gitu sih. Tapi ini ya itulah, it is what it is. Manualnya bilang gitu, kita coba aja. Gue biasanya juga masang stiker sih kalau ngerakit Gundam ya. Gue nggak biasa ngecat sih. Jadi gue masang stiker tuh adalah emang biasanya pas lagi masih ngerakit per komponennya, gue tempel stiker baru pasang ke rangkanya kayak begini misalkan. Dan ini gue baru sekali ini ngerasain yang namanya masang stiker pada saat semuanya udah mayoritas udah ketempel. Nah, cuman yang jadi minus stiker-stikernya adalah potongannya tuh nggak bersih gitu loh dari pabrik percetakannya, jadi banyak yang mengsong gitu, miring-miring gitu. Ini sebelum gue lupa, ini tuh stand base penahan gitu buat dia berdiri lebih stabil. Nanti akan gue jelasin lebih jauh karena ada yang mesti ditempel lagi. Jadi di sini tuh yang paling jelas sih ini sih, yang di area sini tuh miring. Ini harusnya lebih ke tengah sih merahnya, cuman gue masangnya lebih mentingin bentukannya lebih ke tengah, lebih ke tengah sesuai tempat yang ditujukan. Ini juga ini agak miring, potongannya hijaunya tuh nggak rata gitu. Tapi lagi-lagi gue masangnya juga yang penting rapi. Ini juga paling ketara juga, dia harusnya garis yang kayak huruf Y kebalik ini tuh lebih ke tengah. Ini ada beberapa yang kurang rapi juga kayak ini nih. Wah, ini juga kurang rapi sih, ini hijaunya kepotong di sini. Ini juga hijaunya cuma sedikit. Tapi mungkin kalau anak kecil nggak akan mikirin banget sih, itu ada pedagang di luar. Anak kecil mungkin nggak akan mikirin banget sih soal ini stikernya nggak ini ya. Dia lebih mentingin ini sebagai mainan yang bisa mereka mainin gitu loh. Kalau orang dewasa kan mikir nih, kok stikernya kayak gini sih, penempatannya nggak maksimal gitu.
Itu tadi alapan ya. Jadi soal batang kuning yang tadi gue pakai buat nunjuk-nunjuk itu fungsinya adalah kayak gini. Ini pastikan kayak huruf J gini. Terus ini harus kayak gini. Terus dia ditempelin ke sini. Nah, sebenarnya kalau kalian punya Shokugan base gue lagi nggak bawa yang gue kemarin pakai di Amazon Omega itu. Sebenarnya mungkin dia bisa sih, sama-sama bisa juga untuk ini yang lebih bagus gitu. Ini karena membuat figurnya anak kecil, jadi disediakan penyangga yang lebih sederhana. Bener-bener buat berdiri kalau cuma buat display biasa. Tapi nggak efektif buat pose macam-macam kayak pose terbang gitu, nggak bisa sih. Kalau pose satu kaki, dia miring kayak gini. Oke, ini kita udah soal ngerakit yang utama udah, tinggal sisanya nanti gue jelasin. Artikulasi sih sangat-sangat biasa sih. Dia leher ada di bagian dasar leher sama bagian atasnya, tapi nggak terlalu penting-penting banget. Mungkin dia bisa kayak gini sih, kepala 360 derajat, bisa ngelihat ke atas kayak nggak bisa ya, kayak biasa, kayak lebih kayak gitu doang, kayak itu biasa. Terus ke bawah oke. Ball joint di kalau yang ini naik turun doang, nggak bisa depan belakang, tapi ini naik turun. Terus ini ball joint, sikut juga ball joint. Terus ini juga ball joint, sebelah kirinya sama. Nah, ini cuman yang ini kan dia division needle ya, tawon gitu. Yang menurut gue jadi minor kecil maksudnya komplain minornya itu adalah gara-gara karena dia harus ball joint jadinya. Dan ini emang karena ball joint jadinya bentuk colokannya panjang gitu loh, dan agak aneh sih. Harusnya si jarum kuning ini tuh bisa lebih pendek lagi, lebih dekat ke lengan gitu. Tapi karena emang dia pakai sendinya kayak gini, jadinya aneh gitu ngeliatnya, kepanjangan. Terus terus pinggangnya 360 derajat. Terus tapi dia bisa ke depan, copot. Tapi dia bisa ke depan kayak gini, dan itu keren banget sih. Dia nggak bisa terlalu ke atas, tapi ke bawahnya oke banget. Ini kayaknya nggak bakal bisa ditukar dengan gini doang sih. Ini memang karena udah ada penempatannya, komponen-komponen yang tadi gue rakit sebelumnya. Paha spreadnya oke, pinggul ya. Paha pinggul spreadnya oke, bisa ke depan. Tapi nggak ada swivel, nggak apa-apa juga. Dengkul double joint, sendinya double, jadi bisa ditekuk kayak gini. Terus kaki bisa lurus ke bawah, ke depan, terus bisa wiggle dikit ke kiri kanan sedikit. Nah, terus soal mode tawonnya ini, kita akan perlu nyopot beberapa bagian pastinya. Kita akan perlu nyopot ininya copot semua. Aduh, susah. Ntar. Untung masih gampang dicopot. Kita akan perlu nyopot yang jarum kuning tadi. Kita perlu nyopot senjatanya yang di tangan kanan. Copot sesikut-sikut. Nah, ini emang masalahnya adalah dia jadi terlalu keras gitu loh. Semuanya menempel dengan terlalu baik. Nggak buruk, cuman nyopotnya jadi agak setengah mati juga. Dan ini emang dia fungsinya harus copot sih. Sebentar ya. Anggap aja si sikut ini ke bawah, karena gue lihat di manualnya ini nggak terlalu ganggu, jadi kita biarin dulu aja. Terus kita copot kepala yang bagian atasnya ini aja. Terus kita copot armor pundak yang belakang. Ini kita copot ini dulu deh. Kita copot bagian ini. Si yang ini tetap nempel di tetap nempel di sini, tetap nempel di badan. Kita perlu nyopot armor pundak bagian belakangnya. Gue tadi ngeliatnya agak aneh sih, kenapa kok armor pundak yang bagian belakangnya agak beda gitu bentuknya. Ternyata karena emang ada fungsinya sendiri lah dalam bentuk ini. Nyopotnya bener-bener susah. Asli deh, gue menyarankan sih. Maksudnya ini bukan mainan yang jelek ya, tapi gue ngeliat kayak ribet banget. Banyak yang mesti dicopot, padahal nggak mesti dicopot juga gitu. Nggak banyak, tapi nggak semua yang harus dicopot gitu loh. Ini udah kayak gini. Terus kita perlu masang ini di sini. Kita belum nyopot sayapnya BTW. Kita belum nyopot sayap udah ding. Nah, maksudnya kayak gini, dicopot kayak gini. Terus yang ini, gue salah. Oke. Dua-duanya dibawa sih maksud gue. Bentar, tadi gimana? Gini dia. Seluruh bagian punggung tadi dibawa, terus kita pasang kayak gini. Malah copot. Oke, sabar. Ada tukang bakso lewat. Oke. Udah, ini udah kepasang. Terus kita pasang sayapnya juga sekarang. Yang bagian yang kopong ini adalah ngadep ke dalam ya.
Terus kepalanya kayak gini. Kepalanya secara sederhana kayak gini doang. Terus ada yang masih harus kita potong sedikit, yaitu yang ini. Ini jadi review yang lama ya, gara-gara ada yang kudu di pause lah ini itu. Gue gak tahu ada yang bisa dipotong apa enggak ntar. Yang kalian lihat kan ya itu udah versi final gitu. Ini masuk kayak gini. Dan udah tinggal dipasang gini doang. Dan ternyata tidak terlalu mengganggu sih bagian sikutnya tadi nggak terlalu mengganggu. Dan ini jadi tawon. Bukan bentuk tawon yang bagus jujur aja. Tapi kalian bisa lihat ya yang bagian cat warna orange ini tuh jadi mata tawonnya. Dan sekarang mata si division needle-nya ini, mata bentuk robotnya jadi kayak mandibulanya itu, mandible atau taringnya si tawon itu. Dan iya, jadi dia lebih untuk pose nyerang sih, bukan pose standby kayak tawon biasa gitu. Tapi bukan yang terbaik, tapi boleh lah usahanya dalam ngedesain gitu. Ya kalian bisa lihat nih kayak yang atas ini kayak kaki depan, terus yang dua sisanya yang agak timbul ini tuh dua kaki sisanya. Menarik, tapi tentunya tidak akan gua pajang dalam bentuk ini sih. Nah, terus gue copot-copotin aja deh karena udah pengen gue balikin ke bentuk robot juga. Oke, terus juga dia masih ada lebihan tadi yang belum gue potong itu. Ya kan sekarang si ininya nyangkut di sini. Ya ampun, banyak jebakan nih mainan ternyata. Padahal gue suka desainnya, tapi itu sih emang ada cacatnya sendiri-sendiri lah. Ide customnya menarik, cuman ada beberapa hal yang terlalu teknikal yang kayak ini anak-anak di Jepang sana pun bisa menikmati hal kayak gini nggak ya? Terlalu ribet gitu loh, harus banyak yang harus dicopot dengan segala macam cara. Ini bisa dibiarin di sini aja sih, karena ini nanti juga harusnya sih berfungsi buat Shokugan base. Gue nggak tahu ya, gue nggak ngebawa stand base yang buat Candy Toy itu di sini. Jadi tadi yang belum gue potong ini ada part lebihan. Biasanya ini sih part lebihan ini gue belum tahu anime gear terlalu banyak ya. Cuman kayaknya bisa kalian custom kalau misalkan mau bentuknya agak lebih binatang gitu. Katakan kayak yang anime gear tokoh utama itu kan bentuknya singa kecil gitu. Jadi ada perbedaan sendi yang dipakai. Ini juga kayak ini ekstensi buat bentuk alternatif itu. Ini bisa kita singkirin ke sini. Ini banyak lebihan-lebihan yang gue juga nggak tahu jelasinnya gimana, tapi kalau kalian punya anime gear yang lain gitu, bukan cuman dia doang, kalian bisa mengcustom ini lebih jauh gitu. Ya ini bisa Ini tuh fungsinya adalah sebagai base plate ya, bukan base plate sih, lebih kayak buat naruh bagian-bagian yang nggak kepake. Misalkan kayak ini. Ntar ini paling gampang tuh harusnya nyambutnya pakai tang sih. Apakah gue akan melukai diri gue di kamera? Entah ya. Gue cuma mengusahakan saja kalau bisa dicopot. Bisa digoyang-goyangin dikit pakai pisau ya lebih bagus juga. Gue nggak ada kuku soalnya. Oke, akhirnya setelah berapa menit gue ngurusin nyopot yang komponen kecil tadi itu bener-bener parah sih. Gini sih, gue bilang ini secara desain bagus, secara desain mainan bagus, teman gimmick mainannya tuh nggak oke gitu loh. Kalau sampai harus repot tadi tuh kayak masa gue mesti beli dua sih, maksudnya ya masa kalian mesti beli dua barang yang sama, dalam artian cuman karena dia part yang situ kacau. Bisa sih tadi ternyata gue copot bantuan pakai ada penggaris besi, pakai pisau ini ya, wah gila tuh, itu jahat banget sih menurut gue. Memang plastiknya keras bagus ya, itu untuk daya tahan mainan yang lebih lama. Cuman kalau sampai harus serepot itu nyopot sana sini tuh kayaknya jadi nggak adil aja sih mainannya tuh, ya jahat menurut gue. Ya itu sih bener-bener kayak nggak recommended banget berarti ini ya. Setengah recommended sih. Cuman ya ini sebelum gue tutup, ini adalah perbandingan ukuran. Yang ini lampu gue sebelah agak redup. Yang sebelah udah redup soalnya nungguin gue nge-review selesai sama nyopot yang tadi. Ini perbandingannya sama si Amazon Omega. Terus juga satu lagi sama si Variable Shark Rescue. Ya jadi emang ini tuh punya gue ini join pinggangnya lemah ya, agak kendor gitu. Terus yang gue
taruh di sini aja sekalian. Yang jelek itu adalah ini, si sirip ini tuh bener-bener gede banget dan nggak bisa dipindah, karena kalau kita copot armor paha yang ini juga ikut copot, dan itu jujur ini memang untuk secara desain nggak bagus. Karena emang kayak gitu. Terus gara-gara siripnya gede ini, tangan yang kiri tuh mau nggak mau jadi mesti menjauh kayak gini gitu. Jadi agak menjauh kayak gini, dan itu menurut gue juga jelek. Bener-bener nggak bagus, desainnya nggak sempurna gitu loh. Lo nggak bisa, lo kalau mau tangan ini bisa rapat ke badan adalah lo harus custom tuker armor ini dengan armor siapa gitu. Meskipun nggak semua ada tokoh warna merah sih, ada, tapi gue lupa siapa. Tapi kayak terus kayak jadi kayak gitu, jadi kacau aja gitu. Udah gitu si armor pundak ini tuh jadi gampang copot juga karena colokannya tuh nggak dalam. Sedangkan kan kalau ini enak ya. Itu ada orang pedagang lewat lagi. Itu sih. Dan ini emang sengaja gue nggak pasangin stiker karena emang mau gue jual, karena benar-benar udah dalam pas jadi ngerakit aja kayak ya kok gini banget gimmicknya ya. Tapi itu sih, sekian untuk review gue kali ini. Gue jujur jadi saking capeknya gue nggak tahu mau ngomong apa lagi, dan video ini udah kelamaan. Sekian untuk review si Division Needle dari lini mainan Anima Gear bikinan Bandai. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.